intinya seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab. Iya, ikat aja. Selamat datang di Radar Api Karsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dalam podcast edisi Hari Kartini yang dipersembahkan oleh Departemen Pemberdayaan Perempuan DEMA FST UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, salah satu pahlawan wanita di Indonesia yang memperjuangkan pendidikan serta emansipasi bagi kaum perempuan agar dapat mengenyam pendidikan tinggi yang setara dengan laki-laki, yaitu Raden Ajeng Kartini. Setiap tahun masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Raden Ajeng Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April, yang mana itu sebagai bentuk apresiasi atas perjuangannya. Kali ini kita akan bahas lebih dalam dan lebih lanjut tentang tema yang kami angkat, yaitu nilai-nilai perjuangan Kartini dan realita kesetaraan gender masa kini. Bersama Mbak Syifa Tazkiyatun Nafs, anggota DEMA Kementerian Pemberdayaan Perempuan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, bagaimana sih keterkaitan perjuangan Raden Ajeng Kartini ini dengan kesetaraan gender? Baik, Mbak, bisa langsung saja dijawab. Sebelumnya terima kasih pertanyaan yang telah diberikan, itu bagus banget ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal perjuangan Raden Ajeng Kartini, beliau sendiri tidak pernah membranding diri sebagai aktivis gender ataupun aktivis perempuan sebenarnya. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa perjuangan beliau itu erat sekali keterkaitannya dengan kesetaraan gender dan juga perjuangan isu-isu perempuan, seperti isu pendidikan untuk perempuan dan juga isu poligami seperti itu. Nah, gerakan perempuan oleh Kartini pada saat itu melawan sistem penjajahan yang menjadikan perempuan tidak punya akses di bidang pendidikan. Hal itu beliau tulis di dalam suratnya yang beliau kirimkan ke rekannya di Belanda, yang menyatakan bahwa keadaan di Indonesia pada saat itu, jangankan untuk bersekolah, perempuan untuk keluar rumah saja masih sering kali dilarang. Nah, Kartini sendiri itu bisa dibilang cukup beruntung karena punya privilege yang lebih dibandingkan perempuan pribumi lainnya, karena beliau berasal dari keluarga ningrat yang memberinya kemudahan dalam mengakses pendidikan seperti itu. Nah, privilege yang beliau punya itu beliau gunakan untuk jadi alat perjuangan pendidikan bagi perempuan. Nah, selain memperjuangkan isu-isu pendidikan bagi perempuan, Kartini juga melawan ataupun menentang yang namanya praktik poligami yang pada saat itu wajar untuk dilakukan. Bahkan beliau berani mengatakan praktik poligami merupakan dosa yang besar karena termasuk perbuatan yang menyakiti orang lain. Nah, ini banyak terjadi perdebatan pro dan kontra mengenai perjuangan Kartini dalam menentang praktik poligami. Karena beberapa orang menganggap bahwa Kartini justru menjadi simbol ketidakberdayaan perempuan karena beliau sendiri rela dipoligami oleh suaminya yang merupakan Bupati Rembang yang sudah mempunyai 3 istri. Nah, tapi menurut saya pribadi, kerelaan Kartini untuk dipoligami oleh Bupati Rembang pada saat itu tidak menjadikan beliau sebagai perempuan yang tidak berdaya, namun justru menjadi alat gerakan beliau untuk lebih mewujudkan pendidikan bagi perempuan. Hal itu ditandai dengan syarat yang beliau ajukan pada saat menikah adalah beliau diperbolehkan untuk membuat sekolah ataupun ruang-ruang pendidikan bagi perempuan pribumi yang dilaksanakan di rumah Bupati Rembang seperti itu. Nah, tadi kan Mbak Syifa sampaikan bahwa Kartini telah memperjuangkan pendidikan bagi perempuan pada saat itu. Nah, namun saat ini masih sering kita jumpai bahwa masih banyak wanita yang belum memperoleh pendidikan secara layak. Nah, mungkin Mbak bisa disebutkan atau dijelaskan faktor apa saja sih yang menyebabkan hal tersebut itu terjadi? Mungkin bisa langsung saja, Mbak. Nah, sebenarnya ada 2 hal yang mempengaruhi
kenapa pendidikan bagi perempuan pada saat ini itu masih jauh tingkatnya dibandingkan laki-laki. Itu karena sistem ekonomi kapitalisme dan juga budaya patriarki. Sistem kapitalisme itu hanya memungkinkan bagi perempuan yang berada di golongan menengah ke atas untuk mendapatkan akses pendidikan, sedangkan bagi perempuan yang berada di golongan menengah ke bawah itu mempunyai resiko berupa buta huruf, terus tingkat pendidikan yang rendah dan sebagainya. Sedangkan budaya patriarki kenapa sangat berpengaruh bagi pendidikan untuk perempuan adalah kita masih sering menjumpai di satu keluarga itu laki-laki itu lebih didahulukan untuk mendapatkan akses pendidikan dibandingkan anak perempuan. Tapi ada satu hal yang cukup menarik untuk dikaji adalah data yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti pada beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah tahun 2019, yang menyatakan bahwa partisipasi perempuan di tingkat sarjana ataupun S1 itu lebih tinggi dibandingkan partisipasi laki-laki. Nah, ini kan jadi semacam angin segar untuk gerakan perempuan yang dilakukan selama ini, bahwa pada tingkatan S1 ternyata lebih banyak mahasiswa perempuan dibandingkan mahasiswa laki-laki. Tapi yang jadi persoalan adalah setelah selesai S1, perempuan itu beberapa perempuan, saya tidak bermaksud mengeneralisir, tapi kebanyakan perempuan lebih banyak memutuskan untuk bekerja ataupun menjadi ibu rumah tangga setelah selesai S1. Itulah kenapa pada tingkatan S2 ataupun S3 dan tingkatan studi-studi setelah S1 itu partisipasi perempuan justru lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Nah, itu relate gitu sama kita yang merupakan mahasiswa di Fakultas Sains. Ada satu data yang pernah saya baca adalah di lembaga penelitian Indonesia ataupun LIPI itu masih ada kesenjangan antara peneliti perempuan dan juga peneliti laki-laki, yang mana menyatakan bahwa peneliti laki-laki itu sebenarnya lebih banyak dibandingkan peneliti perempuan. Itu karena perempuan saat memutuskan untuk berumah tangga, ia jadi punya dua tanggung jawab yang melekat pada dirinya, yaitu tanggung jawab di ruang publik dan juga tanggung jawab di ruang domestik, yang sering kita kenal dengan istilah double burden. Nah, dengan adanya double burden itu yang seringkali menghambat proses perempuan di ruang publik. Itulah kenapa kita lebih banyak menemukan peneliti-peneliti yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan peneliti yang berjenis kelamin perempuan. Karena ya saat kita meneliti, misalkan kita jadi ahli biologi dan kita harus pergi ke hutan mana untuk meneliti spesies apa dan sebagainya, itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama dan itu kita terpaksa untuk meninggalkan tanggung jawab dan kewajiban kita yang ada di rumah. Nah, perempuan seringkali mendapatkan double burden itu dan juga seringkali tidak bisa berkompromi antara laki-laki dan perempuan dalam relasi suami istri, dan itulah kenapa perempuan itu sering tidak bisa secara maksimal melanjutkan prosesnya di ruang publik. Nah, tadi Mbak Siva menyebutkan bahwa perempuan ini mempunyai dua tanggung jawab, yaitu di publik dan domestik. Nah, karena adanya dua hal tersebut, kita seringkali sulit menemukan perempuan dan laki-laki itu berkompromi dalam berbagai peran di wilayah domestik. Nah, ini nyambung ke pertanyaan dari Ilham Nur bahwa katanya, apakah kesetaraan gender ini mempengaruhi tingginya kasus perceraian karena merasa dirinya bisa seperti laki-laki? Nah, bagaimana tanggapan Mbak mengenai pertanyaan yang diajukan oleh Ilham Nur? Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang menarik kalau kita lagi bahas soal relasi antara perempuan dan laki-laki. Kayak yang ditanyain sama Ilham Nur, apakah kesetaraan gender mempengaruhi tingginya kasus perceraian karena perempuan merasa dirinya bisa seperti laki-laki? Nah, pertanyaan ini justru
bisa jadi pertanyaan yang lebih gitu loh. Kenapa Ilham Nur ini bisa mengatakan seperti itu? Apakah apa yang perempuan lakukan sampai-sampai dibilang perempuan itu berusaha menjadi seperti laki-laki? Berusaha menjadi seperti laki-laki, emang sesignifikan apa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan? Emangnya apa yang Ilham Nur anggap itu laki-laki bisa dan perempuan itu tidak bisa? Jadi karena emang perbedaan antara laki-laki perempuan itu secara mendasar ya emang cuma perbedaan biologis, perbedaan organ-organ dalam tubuh, terus juga hormon-hormon yang bekerja di dalam tubuh dan sebagainya. Namun secara sosial antara perempuan dan laki-laki itu sebenarnya nggak punya perbedaan yang signifikan. Laki-laki bisa berkarir di ruang publik, perempuan juga bisa. Laki-laki bisa jadi pemimpin, perempuan juga bisa. Terus laki-laki bisa punya pengaruh yang besar di masyarakat, perempuan juga bisa. Jadi pertanyaan balik untuk yang mengajukan pertanyaan ini, apa sih yang laki-laki bisa dan boleh lakukan sedangkan perempuan itu nggak bisa dan nggak boleh? Jadi untuk relasi sosial menurut saya, laki-laki yang merasa dirinya berkualitas itu seharusnya tidak menghalangi perempuan untuk mengembangkan kualitasnya juga. Karena relasi antara dua orang, laki-laki dan perempuan, harus sama-sama berkualitas untuk menghasilkan hubungan yang juga berkualitas. Jadi nggak ada ceritanya kalau misalkan perempuan punya tingkatan pendidikan yang lebih tinggi dari laki-laki, si laki-laki jadi insecure, terus kemudian menghalangi proses perempuan untuk melanjutkan studinya dan sebagainya. Karena menurut saya itu bukan termasuk golongan laki-laki yang berkualitas. Oke, ini sangat menarik sekali untuk dibahas ya, tentang kesetaraan gender. Ini masih membahas terkait pertanyaan yang Ilham Nur tadi tanyakan, bahwa laki-laki yang merasa dirinya berkualitas seharusnya tidak menghalangi perempuan untuk mengembangkan kualitasnya juga. Nah, yang jadi pertanyaan di sini menurut Mbak, dalam mewujudkan kesetaraan gender, bagaimana nih seharusnya laki-laki dalam memberikan kontribusinya? Nah, perjuangan kesetaraan ini emang seringkali hanya dibebankan kepada perempuan ya. Karena menurut saya dalam masyarakat sendiri, laki-laki itu sudah punya posisi yang dalam tanda kutip nyaman, sedangkan perempuan tidak. Itulah kenapa kok laki-laki itu sering kali acuh dalam perjuangan kesetaraan, bahkan cenderung mendiskriminasi perempuan yang concern dengan isu kesetaraan dengan memberi label SJW feminis, terus perempuan-perempuan yang concern dengan isu teologi feminisme dianggap sebagai perempuan liberal, produk budaya barat dan sebagainya. Dan kita juga sering nemuin sendiri di kalangan mahasiswa yang mereka mengaku concern dengan isu kesetaraan. Saat ada diskusi dan ada perempuan yang menurut laki-laki itu good looking, menyuarakan pendapatnya, kemudian bersuara di dalam diskusi itu, hal pertama yang menjadi perhatian adalah bukan pendapatnya tapi penampilan perempuan tersebut. Jadi itu jadi pertanyaan buat dan kritik bagi kita sendiri. Kalau memang kita mengaku perjuangan kesetaraan, harusnya saat ada perempuan memberi pendapat itu yang harus jadi fokus perhatian kita ya pendapatnya dia, bukan menjadikan dia sebagai objek semata. Tapi yang jadi angin segar belakangan beberapa tahun ini adalah munculnya gerakan laki-laki baru atau yang sering disebut dengan istilah new men, di mana gerakan laki-laki baru ini dipelopori oleh laki-laki yang sadar dan sadar gender dan juga sadar bahwa kesetaraan itu bukan hanya perjuangan oleh kaum perempuan, termasuk dalam hal partisipasi organisasi. Jika laki-laki memang serius
pengen berpartisipasi dalam memperjuangkan kesetaraan harusnya juga welcome dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan perempuan dan tidak menjadikan perempuan itu sebagai objek semata. Oke guys, dari tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana perjuangan Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan gender, terus kaitannya dengan relasi dan antara perempuan dan laki-laki. Nah mungkin yang masih jadi pertanyaan di sini, yang ini jadi pertanyaan terakhir ya Bang, karena posisi kita atau peran kita sebagai mahasiswa atau sebagai agen of change. Nah, bagaimana sih kita seharusnya memaknai nilai-nilai perjuangan Kartini itu di era sekarang? Mungkin seperti itu, Mbak. Intinya seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab. Nah, jadi gimana seharusnya mahasiswa sebagai agent of change yang mampu berpikir kritis memaknai perjuangan dari Kartini adalah tidak mengkerdilkan peringatan Hari Kartini hanya sebatas atribut, kemudian juga hal-hal yang sifatnya itu domestifikasi perempuan. Kita ingat dari SD sampai SMA peringatan Hari Kartini itu cenderung fokus ke lomba-lomba memasak, terus juga lomba berbusana kebaya dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah mencoba, dan itu diamini oleh pemerintah dan juga lembaga pendidikan pada tingkatan itu. Jadi kita nggak pernah fokus ke gagasan-gagasan yang sebenarnya diusung oleh Kartini itu, dan cuma fokus dengan figur Kartini sebagai ibu dan istri yang patuh. Ya, jadi menurut saya podcast ini merupakan salah satu contoh gimana mahasiswa itu memahami nilai-nilai perjuangan dari Kartini. Gimana Kartini sudah memulai perjuangan dan kita tinggal melanjutkan. Bukan cuma di bidang pendidikan, tetapi juga di bidang keadilan dan kesetaraan gender, di partisipasi kerja, kemudian partisipasi politik, kemudian di era domestik, itu masih jadi banyak PR untuk diperjuangkan. Oke, itu tadi diskusi kita dalam podcast edisi Hari Kartini tentang nilai-nilai perjuangan Kartini dan realita kesetaraan gender pada masa kini. Semoga kita bisa meneruskan perjuangan-perjuangan nilai-nilai perjuangan RA Kartini, khususnya kita sebagai mahasiswa dan sebagai agent of change. Dan untuk pertanyaan yang masuk, mohon maaf sekali tidak bisa dijawab semuanya gitu karena adanya keterbatasan waktu juga. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga diskusi kali ini bermanfaat dan memberikan wawasan yang luas bagi teman-teman semua. Kami dari Departemen Pemberdayaan Perempuan DEMA FST UN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengucapkan selamat Hari Kartini. See you di podcast selanjutnya.